bagaimana nanti suku Benyamin ini menjadi suku yang tangguh dalam sejarah Israel seperti itu. Jadi bukan menunjukkan karakter yang jahat atau Jadi merampas itu bagus. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Nah, setelah dia untuk dunia, dia harus dipercaya sebagai apa? Dia harus dipercaya sebagai penyelamat. Ya, penyelamat. Dengan cara apa kita percaya dia sebagai apa? Menyelamatkan oleh dia. Iya, dia menyelamatkan manusia ketika manusia itu percaya dirinya kalau dirinya itu adalah apa? Adalah Tuhan, anak Tuhan, anak tunggal Allah. Nah, anak di situ maksudnya apa, Bang? Anak tunggal Allah. Iya, anak di situ maksudnya apa? Anak yang dilahirkan oleh anak Allah. Di Maksudnya? 1 Ibrani 1 ayat 5 bilang, Allah peranakan aku hari ini. Kejap, saya buka 1 Ibrani ayat 5. Kerana kepada siapakah di antara malaikat-malaikat dia berkata, anakku engkau telah aku peranakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan dia akan menjadi anakku. Dan ketika dia bawa anaknya ke sulung ke dunia, dia berkata, semua malaikat Allah harus sembah dia. Iya, Jadi di berarti sini dia adalah anak tunggal Allah. iya, berarti anak di situ maksudnya apa? Anak yang diperanakkan. Iya, maksudku anak di situ sebagai apa dia? Tuhan kah atau hamba Tuhan? Tuhan. Tuh, berarti ada dua Tuhan. Iya. Oh, syukurlah Tuhan kalau Bapa begitu. dengan Tuhan Anak. Iya. Oke. Orang-orang Yahudi menyembah Tuhan Bapa atau Tuhan Anak? Saya sudah bilang orang Yahudi itu tidak sama. Orang Yahudi hanya sembah Bapa saja. Iya. Tepuk tangan untuk itu. Jadi salah enggak menurut abang kalau orang Yahudi menyembah Bapa saja? Tapi Bapa suruh sembah anak. Hah? Ibrani 1:6. Ketika dia bawa pula anaknya yang sulung ke dunia, dia berkata, semua malaikat Allah harus sembah dia. Jadi Itu salah. siapa yang nulis di Ibrani 1 itu? Saya tak tahu. Tapi pasti ini ditulis oleh seorang nabi. Oh ya, Nabi siapa, Bang? Nabi siapa saya tidak tahu, tak tulis ini. Ya, untung aku nggak hidup pada zaman itu ya. Kalau aku hidup zaman itu, aku nulis juga. Baru habis itu dianggap firman Tuhan. Tidak boleh. Kok tidak boleh? Buktinya penulis Ibrani bisa lolos. Ini apa ini? Suara apa ini? Dia dapat wahyu daripada Allah. Suara apa ini, teman-teman? Siapa yang dapat wahyu daripada Allah? Semua penulis kitab lah. Hah? Semua yang menulis kitab. Itu siapa? Ini suara dari mana ini? Pairing. Di tempatku ya? Bukan dari sini. Coba, Bang ya. Dari mana ini? Suara apa ini? Teman-teman mendengarkan suara nggak? Menciut.
dari aku. Pairing. Kok bisa? Apa itu? Itu apa? Itu suara napas abang ya? Tidak, itu bukan suara nafas lah. Oh gitu. Mungkin seorang tidak mute lah. Udah nggak ada. Nggak ada lagi kan? Oke, lanjut bang, lanjut. Iya. Ya lanjut. Silakan. Iya, kalau orang Yahudi tidak sama. Yahudi tidak percaya ada anak Allah dan tidak percaya bahwa Allah bawa anaknya yang sulung ke dunia dan berkata semua malaikat harus sembah dia. Ini dua tidak ada. Iya. Jadi orang Yahudi tidak menyembah Yesus, Tidak. tapi orang Kristen menyembah Yesus. Nah itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi di dalam kitab saudara memang dikatakan di KPR 2. Di KPR 2 itu tertulis di 36-nya bahwa Tuhannya Yahudi itu membuat Yesus menjadi Tuhannya Kristen gitu. Iya, oke. Jadi Tuhannya Yahudi membuat Tuhan Yesus menjadi Tuhannya orang-orang Kristen. Iya. Nah demi untuk Yesus ini diajarkan sebagai Tuhan, maka Halo. Pairing. Maka keturunan Benyamin memegang peranan untuk menjadikan Tuhan yang dilantik ini sebagai Tuhan bagi orang-orang yang mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itulah yang dimaksud. Jadi orang Yahudi memahami bahwa Yesus yang mereka salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Nah, Tuhan yang baru dibuat menjadi Tuhan ini diambil oleh keturunan Benyamin lalu dijajakan keluar. Nah, diterimalah oleh Roma dan Yunani sampai ke Indonesia. Begitu bang. Jadi Tuhan yang diberikan. Kita percaya kepada Yesus, bukan Benyamin. Lah, Siapa kan Benyamin? Kan Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi ini diambil oleh keturunan Yahudi untuk dijual ke luar bangsa lain supaya bangsa lain itu menuhankan Tuhan yang dilantik tersebut. Jadi Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk ahli Taurat, untuk orang Farisi. Bukan. Tapi ada dari kalangan mereka yang mengambil Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi ini dibagi-bagikan ke bangsa asing. Maka Yesus yang adalah Tuhan buatan Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan bagi orang-orang asing. Sama seperti abang. Ini adalah anak Allah. Anak Allah. Iya, Anda akan menguatkan itu bang. Anda menguatkan ketuhanan Yesus. Sebab Yesus itu memang adalah Tuhan yang dibuat, tidak kuat ketuhanannya. Anak Allah. Iya, ketuhanannya tidak kuat, aspek ketuhanannya nggak kuat. Makanya tetap aja melekat seutuhnya manusia. Kenapa? Karena memang nggak kuat aspek ketuhanannya. Nah, saudara-saudara kami Kristen lah yang menguatkan ketuhanan Yesus itu.
dengan menyembahnya, menyamakannya dengan Tuhan, mempromosikan kemana-mana supaya orang murtad masuk ke Kristen, menyembah kepada Yesus. Kalian yang memperkuat ketuhanan Yesus itu. Dan itu pun kalian dapatkan Tuhan Yesus itu, ketuhanannya Yesus itu ajaran dari orang-orang ahli Taurat, keturunan Benyamin. Begitu. Allah telah menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya. Nah, Allah, itu salah satu alat itu untuk sebabnya. menguatkan ketuhanan Yesus bagi mereka yang menuhankannya. Okey, barang siapa yang percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Nah, itu dia. Kalau percaya kepada Barang siapa tidak anak, taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. itu beda lagi. Itu ajaran Yesus. Itu beda, memang beda. Sebab dalam Yahudi tidak ada hidup yang kekal. Dalam Kristen ada hidup yang kekal. Nah, Makanya kekurangan dong. jadi kalau Tidak ada kebangkitan, tidak ada hidup yang kekal. Nah, Jadi, itu kalau untuk mati, Tuhannya Kristen. kalau Itu untuk mati, Tuhannya Kristen. terus mati, Iya. tidak bangkit lagi. Orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai rasul utusan Tuhan hidup kekal. Tapi orang Yahudi Kristen, tidak ada. orang Tidak ada hidup Kristen, yang kekal. orang Kristen yang percaya kepada pemberitaan keturunan Benyamin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, menurut Kristen mereka akan selamat. Kenapa? Karena Kristen mengambil pernyataan Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Seakan-akan Yesus yang adalah Tuhan yang dibuat inilah yang berkata demikian. Padahal tidak begitu polanya. Aspek ketuhanannya, karena Kristen penyembah Yesus mengambil data-data ucapan Yesus yang adalah Rasul, seakan-akan itu ucapan Yesus yang adalah Tuhan. Begitu. Nggak Orang ngerti ya Bang? Orang Yahudi tidak ada hidup yang kekal. Kalau percaya Yesus, ya mereka Tidak ada kekal hidup dong. yang kekal. Cuma percaya kepada Yesus saja yang hidup kekal. Yang Yohanes, percaya, murid-muridnya pasti percayalah. Makanya mereka peroleh hidup yang kekal. macam sampai kepada hidup yang kekal. Nah, itu Jadi, ucapan seorang rasul kepada Bani Israel, mendudukkan Ini Yesus sebagai ucapan rasul. Yesus. Nah, Yesus yang adalah Tuhan tidak kuat aspeknya kalau saudara penyembah-penyembah Yesus ucapan-ucapan Yesus rasul untuk dijadikan sebagai Yesus yang mereka tuhankan gitu. Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik, tidak kuat. Posisi Tuhannya dia nggak kuat. Maka saudara Kristen sebagai penyembahnya kudu harus mengambil ucapan-ucapan Yesus ketika dia penginjilan ke tengah kaumnya Bani Israel sebagai ucapan Yesus, seakan-akan itu ucapan Tuhan gitu. Belum paham juga Bang ini? Tapi memang dia adalah yang disuruh sembah. Iya, bagi orang-orang di luar Yahudi, silakan sembah Yesus. Kalau tidak ada Tuhan kalian, ada kok Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi, namanya Yesus. Jadi bagi mereka yang belum punya Tuhan, silakan menuhankan Yesus. Silakan aja. Karena Yesus itu Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Itu ketetapan. Jadi abang ini daripada menyembah Krishna, daripada menyembah daripada Senggokong, mendapat lebih hidup baik yang menyembah kekal, Yesus. lebih baik daripada tidak dapat hidup yang kekal. Janji hidup kekal itu Nah, janji seorang nabi kamu tidak rasul ada hidup kepada yang kaumnya kekal, Bani betul. Israel.
kamu Tapi- tidak ada hidup yang kekal, Tapi betul. bagi Yesus Ada yang nggak dilantik orang menjadi Islam Tuhan dapat itu tidak hidup yang pernah lagi kekal? mengajarkan hidup kekal gitu. Ada tak orang Islam janji hidup yang kekal? Ada tak? Kalau hidup kekal itu surga. Tidak. Kalau masuk surga mati atau hidup yang kekal. Ya hidup kekal kalau surga, kalau neraka mati kekal dia di situ. Mana ayatnya hidup kekal itu surga. Jadi hidup kekal itu Ayat- apa? Mana ayat Islam Iya. yang bilang Jadi hidup kekal itu apa? surga? Hidup Apa? kekal itu apa? Hidup kekal itu apa? Hidup selama-lamanya. Ya iya. Gimana kamu sudah mati kemudian kamu masuk surga, kamu bisa hidup selama-lamanya? Ya abang Tidak juga ada begitu. dalam Islam. Ada dong. Mana? Ayat mana? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Ulaika Al-Minun. Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu nombor berapa? Al-Mu'minun, ketik aja Al-Mu'minun, Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 11, 10 ayat 11. Al-Mu'minun. Oh, 23 ya? Ayat 23, 11. Kalau teman-teman muslim pasti paham maksud saya. Jadi saya sedang berbicara Okey, tentang mereka dua itu- Yesus. Akan Ya. yaitu orang yang mewarisi surga, Firdaus dan kekal di dalamnya. Dia kekal di dalamnya. Iya. Kekal di dalamnya hidup atau mati. Namanya di Firdaus ya hidup lah, masa mati. Tidak, dalam ajaran Kristen mati. Mati itu neraka berarti. Bukan, neraka tu kalau tidak hidup yang kekal itu lain. Masuk surga itu lain. Nah, kalau hidup kekal itu maksudnya apa? Hidup kekal itu pertamanya dibangkitkan oleh Yesus. Terus? Yohanes 6:39. Aku memberi hidup, inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya setiap orang yang percaya kepada aku, supaya orang-orang Kristen aku hidupkan pada zaman yang aku belum ketik ni. Ya. Kristen itu Tuhannya Yesus yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Itu Tuhan Anda. Tuhan Ya, tapi lantikan. diberikan kuasa. Yang diberi Segala kuasa itu kuasa diberikan kepada ku. itu Yesus sebagai nabi. 28:18. Sebagai nabi itu beda yang sebagai Tuhan. Segala kuasa telah diberikan kepada aku. Coba kalau utusan itu diberikan kuasa, jadi Tuhan enggak? Enggak Jadi lah. Tuhan lah. Enggak dong. Udah ada aja. Yang menjadi Tuhan itu yang Yesus saja. Nombor Musa 639 Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Yohanes Ya. 10:28, aku memberi hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Iya, itu Yesus yang adalah nabi untuk Bani Israel, berbeda dengan Yesus yang adalah Tuhan untuk Kristen, itu beda. Makanya saudara kami Kristen ini setelah menemukan dirinya menyembah Yesus yang adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk menguatkan sisi ketuhanannya, maka ucapan-ucapan Yesus yang adalah Rasul kepada kaumnya itu diambil seakan-akan itu ucapan Yesus yang adalah Tuhan. Ya memanglah ini aku memberi hidup yang kekal kepada mereka. Itu dia. Jadi Padahal Yesus memberikan hidup kekal itu bila mana diimani sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Beda. Di situ ada dua Yesus. ini Itu, utusan Paman. inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya Iya, semua, utusan. Makanya kan semua udah yang aku bilang telah tadi diberikan apa? kepada aku jangan ada yang hilang. Kan Tapi udah aku ku bilang bangkitkan. tadi, itu ucapan
seorang utusan Tuhan kepada Bani Israel. Sedangkan Anda ini penyembah Jadi Yesus untuk yang dilantik bangkitkan- menjadi Tuhan, itu beda. Nah, bangkitkan pada hari karena akhir Yesus zaman, karena Yesus yaitu- yang dibuat menjadi Tuhan ini tidak ada unsur ketuhanannya, maka penyembah-penyembahnya mengambil ucapan-ucapan Yesus yang adalah rasul. Jadi nggak nyambung gitu, Abang. Kenapa tak jambung? Aku bangkitkan pada hari akhir zaman. Iya, itu ucapan seorang rasul, bukan ucapan Tuhan. Ya, yang Halo penting saudara, bisa dibangkitkan pada Tribun. hari akhir zaman. yang dibangkitkan yang mengimaninya sebagai rasul Tuhan, bukan yang mengimaninya sebagai Tuhan. Aku bangkitkan. Ya, dibangkitkan mereka yang mengimaninya sebagai rasul, bukan sebagai Tuhan. Halo saudara Tribun. Kamu mau menang sendiri saja. Lah, itu ucapan utusan, bukan ucapan Tuhan. Ucapan Itu Tuhan. ucapan Tuhan. Ucapan Saya utusan Tuhan. dia Ini yang ucapan dia telah yang sebagai mengutus Tuhan. aku. Itu ucapan utusan. Dan Anda menemukan diri Anda menyembah kepada Yesus yang dilantik menjadi Tuhan. Karena Anda tidak punya data-data di mana Yesus yang dilantik menjadi Tuhan ini mengaku bahwa akulah Tuhan, maka Anda mengambil ucapan sebagai orang rasul ini yang diberikan kepadanya untuk disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Begitu, Sama Paman. saja dengan Islam. Islam pun Muhammad adalah utusan. Ya, memang utusan. Muhammad Tidak tidak ada- memberi hidup yang kekal, betul tak? Kata siapa? Mana? Tadi Al-Quran Anda baca. Yang kekal Al-Mu'minun. dalamnya aku tidak. Al-Mu'minun aku tadi memberi itu hidup sudah yang baca. kekal. Al-Mu'minun Bukan aku tadi memberi Abang hidup ini yang sudah kekal. baca. Loh, hidup Berarti- kekal itu berarti- selama-lamanya di Jannah, di Firdaus. Itu Tapi bisa juga mati. Firdaus itu bukan jadi hidup. Coba baca. Masa di surga mati? Abang ini. Iya, kamu tidak Saudara- dihidupkan. Tribun, tunggu Bang, kita sapa dulu. Tribun, semangat sore. Halo, pengikut ajaran keturunan Benyamin? Oke, tidak ada respon. Kita turunkan. Silakan pengikut keturunan Benyamin naik, kita diskusi. Kalau dia tidak bilang aku memberi hidup yang kekal, berarti kalian tuh menghayal. Enggak dong. Betul tak? Kan itu sudah Tidak ada dikatakan yang tadi. tertulis aku memberi hidup yang kekal. Adanya Hidup semua selama-lamanya manusia akan mati. itu berarti selama-lamanya berarti kekal, Abang. Kekal di. Tapi dia tidak pernah bilang aku memberi hidup yang kekal. Lah, selama-lamanya itu berarti hidup kekal. Dia Gimana kan sih? semua manusia akan mati, betul tak? Oh, semua orang akan hidup. Orang di neraka Ada, juga semua hidup. orang akan hidup. Lah, di Ayat neraka mana? rupanya Ayat mana? di neraka orang hidup atau mati? Di neraka. Mati. Berarti dia nggak merasakan siksaan kalau gitu. Ya, dia kematian kedua. Berarti nggak merasakan siksaan dong kalau dia mati. Iya. Oh, pantasan aja Wahyu kalian. 22. Pantasan aja kalian berani ke neraka. Halo Wahyu saudara 22. Ulfia. Tunggu, kita sapa dulu. Halo Cila. Cila kah? Cila kah? Jawab dulu di mana ayatnya. Mana ayat aku akan hidupkan orang yang mati. Lu. Lu. Orang Tak nanti bilang pun. Tak bilang pun. Yang berarti kamu ini menghayal. Kamu menghayal buat sendiri. menghayal pula. Ada-ada aja. Ya, Kamu menghayal sendiri. ini buktinya nih, ini buktinya. Betul buktinya. No? Buktinya tuh. Nih, itu buktinya. Tuh. Apa nih baca ini? Yosua. Halo? Yosua. Halo? Halo, Yosua.
Halo Yesua. Yesua. Tapi nyembah Yesus. Yesua. Selamat sore. Sore Kipli. Oke. Waalaikum saudara Hansu. Masih ikut keturunan Benyamin kah? Enggak, ngikut Yesus. Wah, mana ada Yesus pernah keluar Bani Israel ngajar? Yang mengeluarkan ajaran Yesus keluar Bani Israel itu keturunan Benyamin, bos. Alatku untuk bangsa-bangsa asing. Itu dia tuh. Itu abang udah baca tuh. 1 Korintus 1, Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk non-Yahudi. Iya. Itu. Siapa itu? Jadi siapa itu? Paulus diutus untuk orang non-Yahudi. Itu keturunan Benyamin atau bukan? Itu keturunan Benyamin atau tidak? Tidak apa, tapi dia adalah alat aku untuk memberitakan nama aku kepada bangsa-bangsa asing. Menurut Yakub, keturunan Benyamin serigala. Menurut Yesus, waspadalah serigala yang datang kepada kamu. Berarti serigalanya di sini adalah Serigalanya adalah barang siapa yang membuat jahat. Ya itulah Paulus. Paulus pada mulanya jahat. Iya, dan selama-lamanya jahat. Sudah bertaubat. Enggak dong. Kan dia mengatakan aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Membunuh Sementara di kitab Mazmur dikatakan bahwa penjahat itu dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kalau Paulus itu dipilih menjadi orang benar dari sejak dalam rahim ibu, berarti masa ada orang benar bunuh orang-orang? Pada mulanya Paulus itu membunuh orang-orang Kristen. Jadi Paulus ini sebagai keturunan Benyamin, Bang, dia mencuri, dia merampok Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk orang Farisi. Dia ambil Tuhan baru itu lalu dijajakan ke bangsa asing. Yesus itu memang Tuhan bagi angkatan jahat di kalangan Bani Israel. Si keturunan Benyamin merampas Tuhan yang baru dilantik ini, lalu dijajakan keluar. Makanya orang-orang di luar Yahudi bukan menuhankan Tuhan yang benar, yaitu Bapaknya Yesus, tetapi Anda menuhankan si anak yang dilantik jadi Tuhan untuk orang Farisi. Anda menyembah anak ini, Anda menyembah Yesus yang adalah Tuhan lantikan ini berasal dari Paulus. Bukan Yesus yang mengajarkan aku adalah Tuhan, bukan. Paulus mengajarkan Yesus itu Tuhan. Yesus yang Tuhan yang adalah hadiah untuk orang-orang jahat. Kami percaya kepada Paulus kok. Kami percaya kepada Paulus sebab ya udah sudah selesai. Berarti sudah tergenapi. Murid-murid Yesus waspada kepada Paulus, tapi kalian tidak waspada kepada Paulus. Kenapa? Karena Paulus itu adalah keturunan Benyamin yang membuat kalian bahagia. Kenapa kalian bahagia? Karena kalian mendapat hasil rampasan dari Paulus, anak Benyamin. Begitu kawan. Sampai sini abang ini paham. Itu Allah mendapat harta rampasan 20%. Sudah masa lupa? Benyamin itu lakunya seperti serigala. Pagi hari dia merampok, sore hari membagi-bagikan hasil rampokan. Nah, ada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi, namanya Yesus. Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi ini diambil oleh Paulus, dibagi-bagikan kepada bangsa asing. Surah gitu, Al-Baqarah. Bang. Faktanya begitu. Jaringan saya nggak bagus. 1/5 daripada harta berampasan adalah untuk Allah. Di mana Paulus merampok? Di mana Paulus berperang? Silakan.
Allah saja yang merampok Macet dia, guys. 1/5 daripada harta rampasan dia. harus berikan pada Allah. Di mana Paulus pernah merampok? Di mana Paulus pernah mencuri? Nggak ada, cuma. Aduh, cuma tap layar guys, lempar pausnya. Meninggoy dia. Tampan bahwa dia adalah perampok jemaat, Walamu kan gitu. Maaf. Kok nggak dibaca? Kok nggak dibaca lengkap? Baca lengkap dong. Jain in Pak Baca lengkap dong. Jangan nggak dibaca dong. Lillahi Kenapa orang ini? Lillahi Dibaca lengkap wa'adil. dong. Ketahuilah sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai Baca sebagai lengkap harta dong. rampasan maka Gimana sih? seperlimanya untuk Allah. Jadi gini penjelasannya, Sima. Kita baca ya, kita fair aja, Pak. Sesungguhnya apapun yang kamu peroleh Pak Pendeta, sabar dulu, nggak apa-apa. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku melayani kamu, ya. Kita ulang lagi ya. Jaringanku, Jemaat Tuhan, kenapa lain. kok jam segini jaringanku nggak bagus? Bagus cuma. Tes. Jemaat lain. Ini kan bahasa kiasan cuma, bukan artinya Paulus itu benar-benar merampok. Kata bahasa Yunani yang dipakai adalah esilesa, ya. Kata esilesa ini kalau diterjemahkan harafiah itu artinya merampas atau menjara. Tetapi di sini digunakan sebagai gaya bahasa hiperbolis. Jadi seolah-olah Paulus menyindir jemaat-jemaat di Korintus. Paham nggak cuma? Seolah-olah ini merampok jemaat lain karena Paulus menerima dukungan dari jemaat agar bisa melayani tanpa meminta imbalan. Jadi Paulus ini menyindir jemaat Korintus. Pelayanan yang dilakukan oleh Paulus sebenarnya mana dia? Ayo, kenapa nggak dibaca terus, Bos? Baca dong. Dibaca dong. Jadi aku ulang. Iya lah. Ini kan jangan malu-malu lah, baca aja, nggak apa-apa kok.
Biar semua orang, biar dunia tahu Paulus itu perampok. Enggak, itu sarkas. Karena sarkas itu. Itu Bukan merampok beneran. Loh, Cuma- di situ bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa, bosku? Jangan Anda menyembunyikan Iya, kebenaran. Itu tidak itu. bagus. Itu Jangan- gaya hiperbolis. Ya. Hehehe. Ha. Hehehe. Ha. Gaya hiperbolis. Iya, kamu ngerti bahasa sarkas nggak? Oh, Jadi ngerti bahasa sarkas. Si bolo. Anda kan nanya, mana buktinya Paulus merampok? Saya kasih data. 2 Korintus 11 nomor 8. Kenapa Anda nggak mau membacanya? Paulus mengaku jemaat-jemaat sulau kurampok. Telah kurampok. Paulus itu perampok. Itu dalil. Cara rampoknya gimana? Iya, Cara mana lah aku rampoknya tahu, gimana? tanya Paulus. Mana lah aku tahu. Kenapa saya yang mau tanya, lucu abang ini. Tanyalah Paulus. Gimana caramu merampok, kawan? Tanyalah Paulus. Ada. Lu, nggak ada. Dalilnya jelas kok. Buktinya kalau dia nggak merampok, kenapa ada ajaran tentang Torah di agama orang asing di luar Yahudi? Torah itu punya orang Yahudi. Oke, Yesus Tuhan dilantik hanya untuk orang-orang Farisi. Terus kenapa Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan banyak orang? Yesus kan hanya Tuhan untuk segelintir orang doang. Hanya untuk orang-orang Farisi, ahli Torah yang membencinya saja. Tuhannya Yahudi melantik Yesus sebagai Tuhan mereka. Datang Paulus membesar-besarkan ketuhanan Yesus kepada bangsa asing. Karena dasar bangsa asing tidak mau menyembah orang India, maka dia menyembah orang Yahudi. Tuhan lantikannya itu yang kalian sembah. Dan Tuhan yang kalian sembah itu adalah Tuhan khusus kepada para pembangkang Yesus. Begitu Camone. Oke, siapa yang disembah oleh Tuhan? Oleh Tuhan yang diajarkan Paulus, siapa? Lah, Yesus kan? Yesus itu Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk orang Farisi, ahli Taurat yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, lalu Nah. kenapa sebelum Paulus menjadi pengikut bahwa penyesat ketika ia datang, pertama yang mereka lakukan adalah membunuh murid-murid Yesus dulu. Nomor 12 ya. Namun sebelum itu terjadi, penyesat itu terlebih dahulu melakukan pembunuhan terhadap muridku. Barulah penyesat itu setelah dia membunuh, nyamar sebagai murid. Itulah disebut serigala. Nyamar murid Yesus. Begitu. Oke, banyak. Sabar ya, saya lagi di mobil. Ini Kenapa cuma nggak buka kamera dong? nanti kena pelanggaran. Enggak lah. Enggak. Itu alasan aja. Kenapa Oke, saya ini cuma ajaran Paulus yang menurutmu jahat mana cuma? menjadikan Tuhan lantikan itu sebagai Tuhan keluar bangsa Yahudi. Yesus itu Tuhan hanya untuk orang jahat. Paulus rampok itu lalu ajarkan ke bangsa non-Yahudi bahwa Yesus itu Tuhan. Memang Yesus itu Tuhan, tapi hanya untuk orang jahat saja. Dilantik dia menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat yang telah menolak Yesus, bukan dijadikan Tuhan untuk seluruh dunia. Baca khotbah Petrus KPR 2 nomor 36. Tapi sang Paulus ini namanya serigala, menyesatkan bangsa luar Yahudi untuk menjadi pengikut agamanya, menuhankan Tuhan yang dilantik ini. Makanya Yesus mengatakan di Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, engkau menjelajahi daratan mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa orang Kristen ini orang neraka? Karena percaya Paulus untuk menuhankan Tuhan yang dilantik untuk orang-orang Farisi. Tuhan lantikan, Tuhan yang dibentuk, yang dibuat untuk orang jahat. Untuk disembah mereka orang jahat ini. Karena mereka tidak menyembah Tuhan yang benar, maka Yesuslah yang mereka salib, diangkat
menjadi Tuhan bagi mereka oleh Tuhan yang betul. Datang Paulus membagi-bagikan itu ke bangsa asing, ketipulah. Bangsa asing daripada dia menyembah Sahrul Khan, Amir Khan, Amito Bachang, mending dia nyembah Yesus. Gitu. Ya. Jadi jahatnya di mana juga kalau nyembah Yesus, jahatnya di mana? Ya jahat lah, kok diulang-ulang. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu dilantik menjadi sembahan bagi orang jahat. Coba kau baca tuh Petrus itu berkhotbah di KPR 2 tuh. Yesus ini seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan telah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus untuk siapa? Untuk orang jahat. Si Paulus mengambil ajaran itu, membagi-bagikan ke bangsa lain. Bangsa lain ikut-ikutan menjadi jahat dan bahkan menjadi orang neraka. Karena sebenarnya yang harus disembah itu adalah Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Ishak. Bukan Eloa Parisi. Eloa Parisi itu Yesus. Dia adalah Tuhan-Tuhanan yang dibentuk, istilahnya Tuhan KW yang dibentuk oleh Tuhan yang asli sebagai hukuman kepada orang Farisi karena mereka memang adalah orang neraka. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan diri dari api neraka? Maka dia dihukum. Al-Quran mengatakan wa qaulihim, maka kami hukum mereka dengan ucapan mereka. Maka orang Farisi tidak ingin masuk neraka sendiri. Maka dia ajak orang bangsa asing juga masuk neraka. Dengan cara apa? Dengan mengajak orang lain menyembah kepada Tuhan-Tuhanan mereka. Gitu, masa nggak paham? Gimana sih lu Jangan pura-pura nggak paham dong. Tindakan konkretnya itu apa? Kau bilang orang nyembah Yesus itu jahat. Jahatnya gimana jahatnya? Loh, jahat dong. Menyakiti kamu. Tuhan yang benar itu adalah Eloa Abraham, bukan Eloa Farisi. Eloa Farisi itu Yesus, sedangkan Yesus hanyalah Tuhan skala kecil yang diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel sebagai nabi, tetapi orang-orang jahat menolaknya, maka dia dihukum dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan mereka. Karena ada nubuatannya, musuh-musuhmu akan aku biarkan, engkau akan menginjak musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapa musuh-musuh Yesus? Orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ahli Taurat yang membencinya itu dijadikan sebagai tumpukan kaki Yesus. Maka mereka menyembah Yesus, mempertuankan Yesus, menjunjung Yesus. Datang si Paulus, dasar keturunan Benyamin, merampok Tuhan yang baru dilantik ini menjadi Tuhan bagi bangsa asing, termasuk kalian. Andai saja Paulus itu mengajarkan untuk menuhankan Eloa Abraham, berarti Paulus harus mengajarkan Taurat kepada bangsa asing. Tapi faktanya dia menggantikan itu semua, membatalkan itu semua, lalu melantik Tuhan lantikan ini menjadi Tuhan bagi bangsa asing. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya Anda nggak paham juga. Anda kayak jaringan saya juga nggak paham tentang ini. Kenapa sih jaringan saya ini? Sudahlah, bertobat aja cuma. Loh, aku pula yang kusur bertobat. Ya Allah. Anda lah yang harus menyadari bahwa Paulus telah membagi-bagikan hasil rampokan, yaitu Tuhan palsu yang dia bagi-bagikan, sehingga kalian terima Tuhan palsu itu. Makanya kalian itu apa? Kelabakan, bukan? Di mana buktinya Yesus Tuhan? Oh, dia itu manusia seutuhnya, tapi manusia Tuhan seutuhnya. Dia itu 100% manusia dan 100%. Kenapa bisa kayak begitu? Karena sejatinya itu hanyalah Tuhan mainan untuk orang jahat. Makanya Yesus mengatakan apa di Matius 12, 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Siapa yang menerima tanda jahat itu? Ya Kristen. Kristen setiap tahun memperingati kebangkitan hari ketiga. Padahal itu adalah tanda untuk orang jahat. Masa nggak paham? Orang-orang Farisi, ahli Taurat yang membenci Yesus, yang menyalib Yesus, dihukum oleh Tuhan. Dengan cara apa? Yesus menjadi junjungan mereka. Yesus menjadi raja mereka, Tuhan mereka, sembahan mereka. Itu sebagai hukuman. Padahal Yesus ini adalah
menyembah kepada Tuhan yang betul. Tapi karena ditolak, marah Tuhan. Kau tolak anakku, kau tolak hambaku ini, maka aku akan jadikan engkau menjadi budaknya. Sembah dia. Baca KPR 2 nomor 36. Seluruh Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Padahal kalau kita lihat Yesus itu, dia dari sejak lahir sudah Kristus. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Iya kan? Dari kecil, dari lahir dia sudah Kristus. Tapi untuk orang jahat, nanti jadi Kristus bagi mereka pada saat mereka menyalib Yesus. Itu fakta, itu real. Nggak bisa Anda bantah. Datang si Paulus keturunan Benyamin serigala ini memanfaatkan itu. Daripada orang asing nyembah Krishna, nyembah Amir Khan, Sahrul Khan, Amito Bachchan, Sanjay Dutt, mending aku jual Yesus untuk mereka sembah. Yesus lebih keren, lebih mudah dijual. Karena Yesus membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta, lebih laku dan terbukti berhasil. Orang-orang Roma menerima itu dan melantik Yesus pada abad keempat menjadi Tuhan mereka, menggantikan Zeus. Makanya masih ada Natalan, makanya ibadahnya sandai hari matahari. Kenapa? Karena sejatinya Yesus itu hanya menggantikan nama, tapi predikat dia sebagai dewa itu tetap berlangsung. Begitu, itu fakta, itu real. Makanya orang Yahudi hari ini siapa Tuhannya? Bapaknya Yesus kan, dia tidak menuhankan Yesus. Karena Yesus itu sebagai anak hanya Tuhan bagi angkatan kelompok jahat saja. Mereka hari ini masih menyembah Bapak. Makanya orang Kristen yang menyembah orang yang dilantik ini diludahin kalau ketemu. Ya, jadi apa sih lo? Nah, kata mereka, apa sih lo? Lo kan cuma menyembah makhluk yang Tuhanku lantik menjadi Tuhan. Oke, jadi Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Bang Zuma sama atau beda? Berdasarkan Al-Quran ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Kami beriman kepada Tuhan yang sama menurut Al-Quran. Tapi menurut Bible ada data di dalam Kejadian 17 nomor 6 nomor 7 bahwa Tuhan mengangkat perjanjian kekal bahwa Abraham dan anak-anaknya beserta keturunannya akan menjadikan Tuhan yang datang kepada Abraham itu sebagai sembahan mereka sebagai perjanjian kekal. Inilah perjanjian kekalku bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Gitu. Makanya Bani Israel tidak pernah ribut dengan Bani Ismail tentang Tuhan. Mereka hanya ribut tentang wilayah, itu pun di Palestina. Tentang yang lain nggak masalah. Kenapa? Syariat yang datang kepada Bani Israel dan syariat yang datang kepada Bani Ismail itu adalah syariat yang berbeda, tetapi berasal dari Tuhan yang sama. Itu real, itu fakta. Nah, sedangkan Kristen itu Tuhan yang dilantik. Al-Quran juga mengatakan itu kok. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan 30, Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Siapa yang tidak beriman di situ? Orang Farisi, ahli Taurat, tidak beriman kepada Nabi Isa, kepada Yesus. Mereka malah berusaha untuk membunuhnya. Titik. Tetapi Kristen menjadi korban. Korban siapa? Korban Benyamin. Makanya dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang keluar di luar menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisinya? Siapa ahli Tauratnya? Paulus, menyeberangi lautan menjadi daratan. Siapa pengikutnya? Kristen. Kristen ini korban. Kristen ini bukan ahli kitab. Kristen ini bukan orang Farisi. Tetapi mereka menjadi pengikut ahli kitab dan Farisi. Menyembah kepada makhluk yang dilantik oleh Tuhan untuk para orang jahat dari kalangan Farisi. Tapi kalangan Farisi ini tidak mau masuk neraka sendiri. Maka dia keluar menjelajahi daratan, meraup sebanyak mungkin manusia untuk mempersamainya ke neraka. Yesus mengatakan, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu fakta, itu real. Makanya nanti kalian pengikut Farisi ketemu Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu fakta tertulis di Bible. Al-Quran, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang orang kafir sembah selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Dan apa yang mereka puji-puji kepada yang disembah selain daripada aku akan diingkari oleh dia yang disembah selain daripada aku. Itu fakta.
enyahlah daripadaku. Bukankah kami bermujizat pakai namamu? No, aku tidak mengenalmu. Kami bermujizat loh, bernubuat pakai no. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu fakta loh. Itu real. Ada di kitab saudara dan ada di kitab saya. Nah, harusnya Anda jadikan sebagai sampel untuk apa? Untuk membandingkan. Kok bisa Nabi Muhammad tahu? Dia kan tidak sesaman. Dia kan tidak pernah membaca Torah, tidak pernah membaca Injil, tidak pernah membaca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kok dia bisa tahu? Iya, karena dari atas. Sebagaimana Yesus juga berkata bukan dari dia, tapi dari atas. Makanya nyambung, sinkron. Begitu, Bung. Tapi jaringanku lelet di YouTube, kasihan. Kenapa ini ya? Kok jam segini gini jaringannya ya? Kok dong? Kemasihan nak. Tapi yang di YouTube tetap aja dengar ya. Begitu saudaraku Yosua. Udah ya Bang ya? Udah ya? Bang, thank you Bang. Oke, saudara, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Gitu teman-teman. Kan Al-Quran kita yang mengatakan, aku Allah menjadikan iblis sebagai sembahan mereka. Disebabkan karena mereka tidak beriman. Tuhannya Yahudi menjadikan yang mereka salib menjadi Tuhan bagi mereka. Tapi mereka nggak mau sendiri ke neraka. Maka mereka menjelajahi daratan. Mereka menyeberangi lautan. Untuk apa? Untuk mentobatkan orang. Baguslah. Tapi Yesus mengatakan, setelah mereka bertobat, bukannya masuk surga, mereka menjadi orang neraka. Kenapa? Karena engkau wahai Farisi mengajarkan bukan menyembah kepada Tuhan yang benar, tetapi mengajarkan menyembah Tuhan yang dilantuik. Roma 14 nomor 9. Yesus mati. Untuk apa dia mati? Agar dibangkitkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjadi Tuhan. Kurang apa lagi? Wa iyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tak lain hanyalah iblis yang durhaka. Yohanes 13 nomor 2. Iblis merasuki Yudas. Yudas mengatakan apa? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Apalagi gunanya aku berkata menjawab, kau tidak akan menjawab. Dan apa gunanya aku bertanya, kau tidak akan menjawab. Dan apa gunanya aku menjawab, kalian tidak akan percaya. Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti tadi itu bukan Yesus. Ya iyalah. Begitu teman-teman sekalian. Sederhana kok itu sebenarnya. Kalau teman-teman kita ini mau menggunakan akal, menggunakan data. Ingat di awal saya sudah mengatakan bahwa ketika saudara-saudara kita mempertahankan Yesus Tuhan, ya, memang itu Tuhan, junjungan, Tuhan, penguasa bagi mereka. Tapi ingat, dia hanya Tuhan, penguasa untuk sekelompok orang-orang tertentu saja. Bukan Tuhan alam semesta, bukan. Kenapa? Buktinya Yesus bertuhan. Berarti sudah ada Tuhan. Sudah ada Tuhan sebelum Yesus. Karena Yesus bertuhan kepada Bapa yang ada di surga. Berarti nubuat Nabi Yakub tergenapi. Gitu teman-teman, itu real, itu fakta. Kalau saudara-saudara kami Kristen tidak percaya, itu nggak terima, itu mau kayak mana lagi? Itulah keadaan yang sesungguhnya. Ya, kita berlepas tangan. Yang penting kita sudah sampaikan, kita sudah ajarkan, kita sudah uraikan, datanya ada lengkap. Kalau tidak percaya silakan Anda baca. Kalau Anda masih ragu silakan naik ke sini biar kita uraikan, biar kita jelaskan. Kan begitu Cak Ayu.
YouTube error. Tapi suara saya masih kedengaran kan? Masih kedengaran. Ya nggak apa-apa. Yang penting masih kedengaran. Aku pun heran ini. Kenapa bisa YouTube-nya error? Iya sahabatku, saudara Liswan. Aku melihat dan membaca tulisanmu sahabatku. Bang Zuma bisik nanti di YouTube juga. Oke, mari aku bisik. Mari aku bisik. Jangan kasih nama anak kalian dengan nama Benyamin. Nanti kena imbas. Ya teman-teman di YouTube ya. Jangan. Kasih nama Yusuf. Itu bagus tuh. Nama Yusuf aja kasih. Oke. Kalau mau pakai itu nama Nabi Yusuf bagus, Musa, Harun, Yakub bisa. Jangan Benyamin, jangan. Jangan kalau bisa jangan. Halo, selamat malam. Halo. Iya. Ya, Dari Bang Zuma. Katolik. Tidak, dari Protestan. Oh, iya silakan buka. Aduh, nggak bisa buka ini ya. Tidak. Kenapa bisa? Boleh bagikan. Maksudnya ini tadi Bang Zuma bahas tentang Benyamin ya. Iya. Benyamin yang telah menubuatkan adanya keturunan Yakub, yang berasal dari Yakub, menceritakan Benyamin yang dimana nanti ada serigala dari keturunan Benyamin. Begitu. Iya, maksudnya saya sebenarnya hanya mau membagikan ayat yang sebenarnya menurut saya pribadi tafsirannya di sini serigala yang dimaksud bukan berarti yang jahat, tapi menyatakan bahwa keperkasaan, kekuatan. Karena kalau kita lihat di Ulangan pasal 33 ayat 12 itu ada kok berkat atas suku Benyamin begitu Bang Zuma. Di Ulangan pasal 33 ayat 12 Bang Zuma bisa lihat di situ. Iya, apa katanya? Silakan. Ya, jadi begini katanya tentang Benyamin, ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Jadi di sini berkat-berkat terhadap 12 suku sebenarnya sudah ada gitu. Jadi pada ayat yang sebelumnya itu ingin menyatakan bahwa Benyamin ini merupakan suku yang kuat, suku yang hebat. Makanya mereka diumpamakan seperti serigala pada zamannya itu. Begitu sih Bang Zuma. Oh iya. Jadi kalau tafsirannya seperti itu kan, keturunan Benyamin kan tidak mungkin juga sepenuhnya jadi serigala. Tapi tidak sepenuhnya juga menjadi kekasih Tuhan. Kenapa? Karena juga dinubuatkan, laku keturunanmu kelak seperti serigala, pada pagi hari merampok, pada sore hari membagi-bagikan. Nah, kalau kita lihat apa yang tertuang di berapa tadi, Ulangan 33 ya, nomor 12. Nah, itu kan di situ dikatakan bahwa kekasih Tuhan yang diam padanya, kekasih Tuhan yang diam padanya. Berarti maksudnya kekasih Tuhan ini Yesus berdiam di tengah-tengah bangsa Benyamin. Kekasih Tuhan, kalau kita mau menafsir ya, kekasih Tuhan itu kan Yesus. Kekasih Tuhan datang kepada keturunan Benyamin, berdiam pada mereka. Kan itu tafsirannya bisa seperti itu, Mbak. Kekasih Tuhan di dalam mereka. Maksudnya Yesus berada di tengah-tengah keturunan Benyamin. Kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia di setiap waktu dan seterusnya. Artinya bahwa kekasih Tuhan ini siapa? Kan Yesus katanya. Yang menjadi kekasih Tuhan, orang yang dicintai Tuhan, orang yang disayangi Tuhan, orang yang dikasihi. Yesus, inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus itu adalah orang yang dikasihi Tuhan.
Nah, kekasih Tuhan itu Yesus berdiam di tengah-tengah Benyamin, keturunan Benyamin. Tuhan melindungi Yesus di setiap saat, dan Yesus di antara lereng-lereng gunungnya dan seterusnya. Itu kalau kita mau mentafsirkan, kalau kita merujuk kepada Kejadian 49 tadi, coba saudara baca dari data 1, 2, 3. Benyamin Yakub sebelum meninggal, dia memanggil seluruh anaknya 12. Anaknya. Lalu diramalkan satu-satu, bukan? Iya, dia kayak kasih perumpamaan bagaimana nanti anak-anaknya ini ke depan. Tapi secara tafsiran ya, yang saya lihat di sini, serigala yang di sini bukan menyatakan bahwa mereka suku-suku yang jahat atau orang-orang yang jahat, namun ini ingin mengumpamakan bagaimana nanti suku Benyamin ini menjadi suku yang tangguh dalam sejarah Israel seperti itu. Jadi bukan menunjukkan karakter yang jahat. Begitu. Atau agresif. Jadi merampas itu bagus. Bisa jadi. Bisa jadi. Maksudnya begini, Bang Juma. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini kan seperti kiasan, seperti itu ya, kiasan. Nah, di sini Yakub ingin menyatakan kepada keturunan-keturunannya bagaimana nanti mereka dalam menjalani setiap kehidupan mereka. Jadi suku Benyamin memang dikiaskan seperti serigala ya di sini, yang menerkam pada waktu pagi yang makan mangsanya. Namun bukan berarti mereka di sini untuk menyakiti orang lain atau bagaimana, tapi karakter dari seorang Benyamin itu nanti akan kuat, akan tangguh dalam sejarahnya Israel, seperti itu sih Bang Dimas. Iya, silakan aja kalau Anda memahami bahwa menerkam, memakan mangsa itu adalah bentuk kesaktian, bentuk keperkasaan dan seterusnya. Silakan aja Anda memanai itu. Artinya memang karakter daripada Benyamin itu adalah menerkam, memangsa. Habis itu pada waktu petang ia membagi-bagikan hasil rampasan. Silakan aja kalau Anda memanainya baik. Tetapi orang juga bisa memanainya jahat. Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Kan begitu. Poinnya ada di situ. Jadi setiap kita membaca Bible, data itu kita harus sinkronkan, bukan? Maka ketika Yesus mengatakan serigala buas, lalu kemudian orang Farisi, Paulus tidak bisa lolos di situ. Meskipun Anda memanai Kejadian 49 ini nomor 27, Anda kaitkan Ulangan 2:33 nomor 12, tidak akan pernah bisa menolong. Sama aja. Karena serigala buasnya Benyamin. Lalu kemudian mengambil rampasan, menerkam dan mengambil. Apa artinya menerkam? Paulus menerkam mangsa. Siapa mangsanya? Murid-murid Yesus. Setelah itu hak mereka diambil. Mereka mengaku sebagai pelanjut. Padahal yang disuruh, yang diberikan tongkat estafet adalah Petrus. Tapi diambilnya hak itu. Diterkamnya murid-murid, diambilnya kemudian lalu mangsanya, setelah dia memangsa mangsanya, diambil haknya, lalu dibagi-bagikan ke bangsa asing. Kalian mengenal ajaran Yesus, kalian mengejar tentang Torah, mengenal Torah, ajaran Yesus dari dia. Ya, jadi begini ya Bang Juma. Dari Paulus. Sebagai seorang yang kita punya tafsiran yang berbeda, ya itu kan hal yang maksudnya ya wajar gitu ya, artinya ya itu pendapatnya dari sisinya kami seperti itu. Jadi pastinya kalau kita sebagai seorang orang tua pada saat itu Yakub ya kan, pasti dia berharap anaknya menjadi anak-anak yang doa yang baik lah untuk anak-anaknya, kan pasti begitu. Jadi kalau secara tafsiran yang saya tahu ya yang begini begitu. Jadi kalaupun memang ada yang abang rasa kurang pas, ya itu kembali ke bang rumahnya seperti itu. Karena kalau kita melihat Paulus ketika pun dia memang pada saat di perjanjian baru dijelaskan dia adalah orang yang mungkin menganiaya, dia jahat kepada pengikut-pengikut Kristus. Nah, tapi kita bisa lihat lagi bagaimana dia dipanggil seperti itu, dipanggil untuk bertobat. Tidak ada salahnya orang bertobat gitu. Jadi kita manusia ini ketika memang
ada panggilan dari dalam hati kita ketikanya dulu kita jahat, pasti tidak tidak menjadi suatu halangan ada pertobatan di hari kedepannya seperti itu. Jadi kalau dari saya sih itu gitu. Jadi terima kasih Bang Juma, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Oke, ya silakan aja saudari, nggak apa-apa. Tapi kita harus melihat juga bagaimana Yesus mengecam mereka. Yesus mengecam berarti Tuhan menubuatkan kejahatan juga terjadi terhadap mereka. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Kan Yesus mengecam mereka. Keturunan ular beludak Yesus katakan kepada mereka, bukan? Berarti Yesus membuka tabir itu. Kalau Anda mentafsirkan adalah kebaikan-kebaikan mulu dari ke-12 suku Bani Israel, Yesus malah kebalik. Tapi dan juga pun kalau kita lihat dalam Yehezkiel, ya, kitab Yehezkiel 5 misalnya, bagaimana Tuhan mengatakan bahwa sebab inilah beginilah firman Tuhan Elohim. Apa yang dikatakan firman Tuhan Elohim di situ? Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu, maka apa endingnya? Sepertiga mati dihunus pedang, sepertiga mati kelaparan, sepertiga lagi dihamburkan ke seluruh penjuru mata angin. Itu karena kenapa? Karena memang keturunan mereka ini adalah jahat, tegar tengkuk. Bahkan kalau Anda baca Ulangan 34, apa kata Musa di sana? Konon Musa berkata, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian saja kalian melakukan tegar tengkuk, apalagi nanti ketika aku sudah mati. Dan faktanya Yesus datang kan ditolak, bahkan diupayakan untuk dibunuh oleh mereka, bukan? Maka tafsiran saya itu lebih mengena kepada sasaran dan bukti sejarah daripada yang saudara saya katakan ini. Karena orang Yahudi itu dikenal oleh Yesus sebagai keturunan ular beludak. Kan itu faktanya. Itu real yang terjadi. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya begini Bang Juma. Jadi kalau saya melihat kan, karena saya udah baca nih Ulangan 30 pasal 33, di mana itu berkat Musa kepada suku-suku Israel, 12 suku anak-anak Yakub, ya kan. Jadi ya itulah yang saya tanggap di sini, bahwa kasih Tuhan tetap ada bagi mereka seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang seperti Bang Juma katakan tadi, kayak orang-orang Yahudi, memang iya mereka menolak, saya akui bahwa mereka tidak terima Yesus, karena bagi mereka Mesias itu harus yang turun langsung dari surga, harus yang enggak yang sesederhana yang kita bayangkan seperti Yesus yang mereka lihat gitu. Jadi ya itulah yang dihadapi saat ini pun ya terjadi gitu. Apa yang orang Yahudi pada saat itu lakukan ya saat ini pun ada gitu. Mereka tidak akan terima Yesus yang seperti itu kan. Jadi ya itu keimanan lagi gitu. Jadi bagaimana kita melihat, kalau kita membayangkan ya Mesias yang harus turun dari surga, harus ini, ya silakan saja seperti itu. Tapi kan di sini Yesus ingin lahir ke dunia ini bukan dengan kemewahan atau seperti yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Begitu. Memang mereka udah menolak Yesus pada saat Yesus dikatakan akan ada Mesias, akan ada yang begini. Mereka tidak terima. Ya itu memang benar. Oke, kalau saya ada pada ending pengajaran Yesus di Matius 23 dari data 13 sampai data 39, Yesus sudah memproklamirkan bagaimana Bani Israel ini, Bani Yakub. Jadi kalau saudari masih menyanjung mereka, ya silakan aja. Tapi Yesus mengecam mereka. Kebalikan berarti, Yesus mengecam, Anda malah menyanjung. Kenapa? Karena Anda melindungi Paulus. Itu wajar, itu tidak masalah, karena Anda mengimani dia sebagai rasul Anda. Tapi yang saya uraikan di sini adalah bagaimana keturunan Benyamin ini melakukan satu tindakan yang seperti serigala, merampas, merampok, dan apapun itu ceritanya, faktanya memang begitu. Dia mengambil cerita Torah lalu melemparkan ke bangsa non-Yahudi, padahal Torah itu hanya untuk bangsa Israel. Dia menceritakan Yesus, padahal Yesus hanya untuk Bani Israel. Dia menceritakan tentang Tuhan yang dilantik oleh Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2. Dia bagi-bagikan ke bangsa lain, termasuk ke Anda. Padahal Yesus Tuhan bagi untuk bangsa Israel saja, khususnya orang Farisi yang telah menyalibnya, bukan untuk Anda. Tetapi karena Paulus kemudian membagi-bagikan sebagaimana dia sudah dibuatkan sebagai keturunan Benyamin, dia menerkam
lalu kemudian memangsa, dia menerkam, habis itu dia membagi-bagikan hasil rampasan. Kan itu sudah terbukti, bukan? Dari mana Kristen bisa menemukan tentang Yesus? Dari mana Kristen bisa menemukan tentang hari Sabat, tentang sunat? Kalau bukan dari Paulus, tentang Taurat, kalau bukan dari Paulus, dari mana lagi? Nah, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah keluar ke bangsa asing. Murid-muridnya dilarang ke bangsa asing. Cuman Paulus lah yang mengaku diutus untuk bangsa asing, diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Itu fakta, itu real. Jadi ketika saudara membela Bani Israel, ya silakan aja. Saya berpegang kepada Yesus bahwa Yesus mengecam mereka sebagai orang neraka yang tidak mungkin luput dari sanksi yang diakibatkan oleh nenek moyang mereka telah melakukan penganiayaan terhadap Habel sampai kepada Zakaria anak bereknya. Itu fakta tertulis Matius 23 nomor 13 sampai nomor 36. Tapi kalau Anda masih menyanjung mereka, ya silakan aja, itu ke Anda, saudara. Saya kira begitu. Ya, itu aja sih. Iya. Oke, baik. Ya. Saya Kasih ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kita juga mau tutup, Mbak. Di sini udah maghrib. Kami harus ibadah, gitu ya. Jadi kalau ada yang menyanjung serigala, ya silakan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bukan hak kita untuk melarang. Silakan, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan memang Yesus menubuatkan loh. Nubuatan Yesus mau dibantah kayak mana ceritanya? Engkau menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Yesus mengecam Bani Israel dalam hal ini orang-orang Farisi, dia malah menyanjungnya. Ya sudah, kan memang sudah dibuatkan 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Gitu. Kita nggak heran kalau itu. Oke teman-teman sekalian, kita rehat dulu. Habis Isya kita jumpa lagi. Iya Dinda. Kita rehat dulu karena kita mau ibadah. Habis Isya kita kembali lagi. Seperti janji saya usahakan jam 8 kita sudah live. Mudah-mudahan tidak ada yang membuat saya tertarik, ya, atau ada api unggun atau apa, atau banyak nenek-nenek mandi biasanya habis maghrib di kolam banyak nenek-nenek. Serius. Umur 60-an, 67 tahun ada malah. Alasannya terapi. Lucu, nenek-nenek teriak di kolamnya. Kalau saya tidak tertarik, ya kita jam 8 teng. Tapi kalau saya tertarik melihat nenek salto, kan lucu tuh ya kan, ya umur 70 tahun salto-salto di kolam lari. Cepat sampai di air gigi hilang. Nek, dari tadi nenek di bawah kenapa nggak naik-naik? Matanya merah tuh, nyelam terus. Maaf cu, jangan bilang-bilang sama yang lain. Ada apa? Gigi nenek copot. Alamat, ternyata neneknya pakai gigi palsu. Oke teman-teman, kita tutup dulu. Kita tutup dulu. Mudah-mudahan nanti lihat di akun Wisata Rumah Hobbit ya. Kayaknya dia live nanti. Lihat nenek nyelam. Karena saya lihat ada kegiatan perlombaan manula usia 70 tahun, lomba lama-lama nyelam. Saya sampaikan ke panitia, jangan sampai neneknya nggak naik-naik lagi. Awas, kalian tanggung jawab, bukan aku. Baik paman, kata dia gitu. Oke teman-teman, nanti coba dicek di Wisata Rumah Hobbit, mana tahu mereka live, nanti juga kita akan gabung di situ. Yang pastinya habis Isya kita live lagi ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat api dimanapun berada. Saya minta maaf dan terima kasih untuk semuanya. Kepada saudara saya muslim, non-muslim maksudnya, ketika ada kata-kata saya yang menjadi aspek kebenaran, membangun kepercayaan diri dalam beragama, baik itu yang dari Quran maupun dari Bible yang saya uraikan, sempat kemudian menyentuh hati saudara, lembutkan hatinya biar bisa dapat hidayah. Tapi kalau itu menggores, maka hadirlah di sini sebentar habis Isya, kita uraikan, kita bahas kembali, mana tahu saya yang keliru gitu ya. Untuk itu saya minta maaf.
Tapi kalau ternyata saya yang benar, lembutkan hatinya biar cahaya hidayah itu bisa datang. Kita tutup. Subhanakallah wihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.